Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulai saja. Baik, statistik. Oke, kita mulai. Ibu izin share screen ya. Oke, yang sebelumnya. Kelihatan ini kita di sini modul 8, tapi yang akan dibahas untuk minggu ini dan minggu selanjutnya itu adalah tentang uji asumsi klasik. Uji asumsi klasik yang untuk minggu ini yang kita bahas adalah tentang bagaimana menguji normalitas. Nah, uji normalitas dan uji asumsi klasiknya ada uji normalitas, multikolineritas, heterokedasitas, ada uji autokorelasi. Nah, untuk minggu ini kita akan membahas mengenai uji normalitas. Nah, ini sebelumnya bahwa uji asumsi klasik adalah persyaratan statistik yang harus dipenuhi pada analisis regresi linear berganda yang berbasis OLS, Ordinary Least Square. Nah, jadi analisis regresi yang tidak berdasarkan OLS tidak memerlukan persyaratan asumsi klasik. Nah, seperti itu ya. Nah, ini data yang akan kita gunakan. Yang pertama adalah ada variabel X1, X2, dan Y. Nah, ini datanya ini akan sama selama sampai dengan uji autokorelasi ini kita akan menggunakan data yang sama yang ini seperti itu ya. Oke, baik, kita langsung saja. Terlihat SPSS-nya? Mohon ada yang menjawab. Lihat, Bu. Oke, nah kita langsung saja sebelumnya masukin saja copy paste. Oh, Ibu sepertinya harus pindah share screen dulu. Belum terlihat SPSS-nya. Iya, Ibu belum. Oke, bentar. Nah, ini seperti biasa kita copy paste dulu, pindahin datanya ke SPSS. Nah, tadi yang pertama itu adalah variabel X1 misalkan ya. Yang kedua X2 dan yang ketiga adalah variabel Y. Di sini untuk melabelkan yang X1 itu apa? Apa? Ada yang ingat? Tadi untuk X1 itu apa? Pembiayaan ya. Kita pembiayaan. X2 kita labelkan margin. Dan Y itu adalah laba. Nah, jadi ada 3 variabel. Ada variabel X1, X2, dan Y. Nah, seperti biasa desimalnya kita nolkan saja biar lebih aman. Nah, jadi seperti ini ya. Oke. Ini harusnya pakai koma ya. Ibu tadi tinggal copy paste aja. Tadinya itu males. Oke. Berarti X2 harus
ini gimana? Nah, jadi harusnya di ini dulu ya. Berarti yang S2 ini tetap harus ada desimalnya. Ini harusnya kalian udah ngedit dari sananya ya. Yuk, udah ngedit dari sananya. Oke, total lah itu harus ngedit satu-satu di awal. Harusnya di ininya sudah diedit ya. Kalau di kalau di SPSS itu suka kebalik, kalau koma itu harus menggunakan titik. Jadi harusnya di filenya sudah diedit duluan gitu ya. Oke, anggap saja ini misalkan ini tuh variabel untuk marginnya itu, tapi harus dirubah ya, ini harus dalam persen. Harusnya 15. Dibuang aja lah 15, nanti sesuaikan aja ya sama kalian ya. Males mau makan ibu. Nanti sesuaikan aja datanya, kalian bikin yang benar-benar sesuai menggunakan menggunakan ini data ini ya, menggunakan data yang ada di modul. Tapi gunakan koma 13,57 deh spesiesnya kayak gitu ya. Oke, titik. Berarti kalau di SPSS-nya pakai titik. Kalau di filenya pakai koma, di SPSS-nya pakai titik dibalik gitu ya. Oke. Ini data yang kita punya seperti ini. Nah, dari sini seperti biasa untuk melakukan uji normalitas, kita gunakan analis. Nah, dari analis gunakan regresi. Oke, kita. Nah, ini datanya dari sini kita gunakan. Nah, pertama analis, gunakan regresi, baru gunakan linear. Nah, oke, di sini bahwa defindennya itu adalah nah ini dependennya adalah variabel Y, kita masukkan ke sini, dan independennya adalah X1 dan X2. Nah, kita sudah masukkan ke masing-masing variabel. Nah, bahwa pembiayaan berpengaruh terhadap laba dan margin juga berpengaruh terhadap laba. Nah, kita ubah plotnya dulu. Nah, ini yang diklik adalah normal probability plot karena kita akan mencari normalnya. Nah, yang kedua yang harus kita klik adalah yang self-nya kita klik, baru muncul kita klik unstandarizednya dan sama residualnya juga. Baru kita klik continue. Dari sini baru kita klik OK. Belum terlihat ya hasilnya.
Oke. Ini sudah terlihat? Lihat Ibu. Sudah Ibu. Ini akan terlihat quote dari normalitas itu seperti ini. Kalau ini ada, nah ini bulat-bulat ininya ada di sekitaran garis, berarti ini normal. Jadi datanya saling berhubungan, jadi harus secara keseluruhan semua variabel, jadi tidak bisa diukur masing-masing variabel, jadi harus secara bersamaan. Nah, kalau garisnya seperti ini, nah ini datanya, sebarannya ada di antara garis, ini maka dinyatakan normal. Jadi tidak ada yang di atas atau terlalu bawah gitu. Nah, kalau terjadi tidak di atau terjadi ada di atas atau di bawah itu maka bahwa data itu tidak berdiskusi normal. Maka ini tidak bisa dilakukan pengolahan untuk selanjutnya. Jadi harus ada dicek lagi dari awal seperti yang mengecek reliabilitas dan validasi. Nah, atau selain itu juga kita bisa melihat dari dengan cara menggunakan kalau sudah muncul data seperti itu kita bisa mencari dengan Kolmogorov atau Smirnov test. Nah, ini dengan cara bahwa kita balik lagi ke data kan sudah seperti ini ya. Bentar Ibu stop share. Nah, kita kembali lagi ke data. Nah, kita bisa menggunakan, karena ini non-parametrik datanya, maka kita bisa menggunakan seperti dulu kita menggunakan non-parametrik baru legalisasi dialog. Nah, dari sini, analis non-parametrik. Kita klik non-parametrik. Analis non-parametrik. Sebelah mana ya non-parametrik itu? Oh, ini non-parametric test. Dari sini kita legalisi dialog, parametrik, legalis dialog. Dari sini kita pakai yang relatif sampel. Nah, kita gunakan yang ini. Nah, ini yang digunakannya adalah yang unstanding. Lalu kita gunakan oke. Nah, dari sini, oke, setelah dilakukan analis tadi, belum muncul ya. Ini harus lihat balik. Nah, setelah dilakukan itu maka akan muncul seperti ini. Nah, seperti biasa yang dilihatnya adalah ini signifikasi two-tailed ini 0,200. Apakah ini lebih kecil daripada 0,5 atau tidak? Itu seperti itu. Maka ini akan dilihat dari sini. Nah, kalau ini ada di bawah ini maka normal. Kalau tidak, berarti tidak normal. Ini hasil dari kalau menggunakan one sample kolmogramnya seperti itu. Oke. Nah, ini kita teorinya cara menganalisisnya adalah bisa dilihat dari sini seperti kemarin. Dulu. Jadi kejadian kemarin saat UTS itu kebanyakan kalian tidak menganalisis dari hasil SPSS itu. Jadi hasilnya ada, tapi tidak dianalisis gitu. Apa sih maksudnya gitu seperti itu. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa tadi kan hasilnya adalah ini ya. Ini yang wordnya kelihatan? Terlihat Ibu. Ini kan hasil dari tadi one sample kolmograph ini seperti ini.
bahwa si nucleic acid total loop-nya itu adalah hasilnya 0,2. Nah, ini maksudnya apa hasil ini tuh? Nah, hasil pengujian statistik one sample polymorph ini dengan nilainya 0,2 ini lebih besar dari 0,05. Nah, maka dapat disimpulkan bahwa data yang sedang kita teliti adalah berdistribusi normal. Nah, distribusi normal. Nah, ini bahwa data yang kita gunakan bisa dilanjutkan gitu. Berdistribusi normal itu bisa dilanjutkan untuk melanjutkan uji selanjutnya, uji multikolinearitas dan selanjutnya. Tapi kalau tidak berdistribusi normal, karena ini merupakan syarat ketika ini datanya non parametrik, maka harus disesuaikan lagi data mana nih yang tidak berdistribusi normalnya itu di mana. Itu kita harus cari lagi dari awal seperti itu. Mana yang tidak reliabilitasnya, mana yang tidak valid datanya, kita harus dibuang. Yang tidak valid harus dibuang agar datanya ini menjadi normal seperti itu. Ada yang ditanyakan? Bisa dipahami ya, tinggal kan kalian udah punya modul ya? Udah punya ya? Iya, Bu, sudah. Ada yang mau praktek? Ada yang mau praktek tidak? Boleh, Ibu. Oh, Bentar. ya. Benar, Bu. Nah. Ibu share. Siapa yang mau ini? Mau praktek? Fit, Ibu. Siapa? Hafid. Oke, Fit. Ya, ingat Hafid, ingat ngaji itu. Ibu jadiin kawan biar bisa share. Nah, Kan, Fit? Bu. Saya bisa share screen ya. Oke, kita sambil ngobrol aja, sharing hasil ujian yang kemarin. Udah bagus-bagus sebenarnya hasil ujian yang kemarin. UTS itu kalian udah bisa lihat hasilnya di kuliah ya. Cuman kekurangannya adalah tadi analisisnya kurang, makna dari hasil itu apa gitu. Apa sih dari ketika itu diperoleh itu tuh apa maknanya? Nah, itu yang tidak kalian kan boleh nanya yang hasilnya 100 ya, dikasih ini juga ada hasilnya 100 ya, gue lupa. Oke, silakan Pit sambil sharing. Bu, bentar di ini dulu laptopnya. Kalau nggak salah Melawati yang nilainya 100 bisa sharing ya, Melawati ya. Yang lainnya di 90 sih, cuman kalau kurang analisis itu kurang 10 doang nilainya. Jadi nilainya masih tetap A teman. Oke, ini di SPSS siapin. Bisa kopas ya, Bu. Bang, di copy aja, cuman yang X2 itu diganti sama titik.
Kalau yang pembiayaan nggak apa-apa, ini dalam ribuan kok. Kalau pembiayaan itu di ini. Yuk, Di Kopas. kopi paste aja. Kopi secara Abang terlalu rajin. nggak apa-apa. Di Kopas. Ini batuk ya. Di kopi secara semua tuh, semua bang. Kopi paste semua, jangan satu-satu. Lila ibu nunggu anak. Iya bang, udah kopi diseduh. Tuh, ya ngopi heula ngopi. Tuh, ngopi. Tuh, Di dikontrol. PDF nggak bisa di Kontrol Kopas. tekstur coba. Jangan macam-macam. Bang. Tekstur ya. Tuh nggak bisa masuk Kopas semuanya. Dokter oke ya. Kayaknya ovennya dulu. Bentar. Parah. Bisa dicoba. Itu tinggal narik aja. Oh, itu kemarin. Ya, Ibu. Sebentar ya. Jangan aja kerapat. Kasih krim ya. Kasih krim. Bisa mat bukti di situ. Kayaknya Semuanya. di sini dipakai kuah nggak? Ya makin kencang. Aduh. Ini minta air trip. Masih five tapi tapi gen 7 Ini dengan cantik terbaru ya. dengan sirap bikin 7 baju lebih 8 Lemot itu teh. Udah muncul di kampus tuh kan. ini kan ya Aduh. apa lagi kenapa tuh bohong kenapa kemis itu salah Tenang bang, tenang bang. Bentar, dikonvert dulu ke Word. Bentar. Aduh.
Ngaca ibu di kopas mah. Nah, baru X1, X2, baru Y. Enggak, ini pas di kopasnya. Hmm. Pembiayaan margin baru laba. Aduh. Ibu yang lain aja deh ibu. Kenapa? Kenapa? Nggak apa-apa, sok diulangi aja, diulangi. Banget manual. Kopasnya ini, aduh nggak bisa di kopas ini. Apa? Ibu ngirimnya ini ya? Apa? Excel PDF ya? Ntar ibu kirim yang ini deh, kirim buatnya. Hmm. Hmm. Coba yang lain ada nggak? Yang lain ada yang mau praktek. Boleh, Bu. Oh, siapa nih? Ibu nggak kelihatan. Lagi hijau. Coba. Kaliannya nggak open kamera, jadi ibu nggak kelihatan. Siapa? Jijah. Oke, Jijah boleh. Bentar ibu jadiin co-host. Bang Sok sambil ini ya, sambil ngerubah boleh. Oke, siap. Jijah udah ibu rubah ya jadi co-host, jadi boleh bisa. Iya, Bu. Udah kelihatan belum, Bu? Oke, udah. Hmm. Boleh ya, di name-nya langsung nama variabel, nama misalkan apa tuh pembiayaan, langsung kayak gitu juga nggak apa-apa. Labelnya nggak diisi, dikosongkan nggak masalah. Untuk memperjelas aja, mengingat kadang kalian soalnya kalau lagi sidang, misalkan ya ditanya mana variabel dependennya, mana variabel independennya, itu kalian bingung biasanya kayak gitu. Atau mana variabel X-nya, mana variabel Y-nya. Kalian bingung. Jadi ini untuk mengingat saja gitu seperti itu. Suka kejadian kalian bingung mana variabel dependen dan mana variabel independen. Kanan lebih.
Analis. Terus ini. Seperti ini ya, Bu. Iya betul. Nah itu yang bisa dilihatnya adalah karena kita melihatnya plotnya itu ya tadi pada itunya ya. Nah, lalu satu lagi untuk melihat signifikasi. Analis dan parametrik. Nah itu buat sampel. Nah itu normalnya sudah tinggal dikit. Berdua. Nah oke, lihat hasilnya. Nah itu yang dilihatnya adalah dari tabel one sample tomografnya itu adalah signifikansi totalnya itu 0,200. Nah, oke, terima kasih Giza. Nah, jadi seperti itu ya cara dan untuk tugasnya kayak gitu. Untuk tugasnya juga kalian bikin itu lagi. Buat Giza berarti sudah tinggal nanti dimasukkan ke Word dan kirim di kuliah untuk tugasnya. Buat yang lainnya silahkan kalian lakukan itu dan diupload ke kuliah ke tugas. Ibu kasih waktu sampai jam 23.00 ya. Jangan lupa analisisnya, belajar di catat, ditulis apa sih maknanya gitu ya, seperti itu. Oke, ada yang ditanyakan? Kalian barangkali ada kelas lagi, soalnya udah jam 1 lebih 11 menit kalau di video. On kamera dong, kita dokumentasikan pertemuan ini. Yang bisa silakan. Tidak ada yang bisa on kamera ini. Abang tidak bisa. Ambar, Hanya, Dewa, Agil, Safira, Selpa, Rae. Ini apa? Ambar, Delia, Salsabila. Delia. Ada Delia, ada Delia. Alivia, bisa nggak? Iti, Melawati. Oh iya,
Kemarin ya yang nilainya 100 itu Ibu ingat Melawati. Jadi kalian bisa lihat ke Melawati. Melawati bisa nge-share ke teman-temannya ya yang 100. Tapi yang lainnya juga ya, palingan di 90, 80 masih nilainya aman. Masih A. Buat Ibu yang penting kalian mengerjakan, tugas dikerjakan insya Allah. Dan seperti itu sebenarnya ketika ngolah data SPSS itu 1 jam juga beres dari awal sampai akhir kalau memang tadi datanya sudah normal, valid, reliable, itu semuanya aman. Dalam waktu 1 jam bisa kalian selesaikan sebenarnya kalau datanya sudah aman gitu seperti itu ya. Nah, jadi tapi kalian harus pahami dulu itu datanya normal, non parametrik atau parametrik itu yang jangan sampai salah olah gitu ya seperti itu. Nah, dari situ yang kadang salah pemahaman adalah analisisnya. Nah, jadi kalian jangan hanya bagaimana cara memasukkan data ke SPSS, tapi bagaimana menganalisisnya juga harus diperhatikan. Oke, Salsabila mau on kamera tidak? Livia, Melawati, Sally, Herunisa. Oke. Salsabila, Sally, Melawati. Sabila, Melawati, Sally? Tidak? Oke, nggak apa-apa. Oke, kita mulai 1, 2, 3. Lagi. 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Jangan lupa kerjain tugasnya. Ya, ngurangan nilai tamu untuk ngerjain tugas. Ya.